Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian. Ini adalah firman Allah untuk orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan suuzon, jangan mudah suuzon sebelum kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Berikutnya Allah katakan, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka cari-cari dosa-dosa dengan sengaja, kita cari-cari dosanya orang lain. Dan jangan suka menggunjing, jangan suka gosip, jangan suka fitnah, jangan suka bicarakan orang lain di belakang. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan demikian seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Engkau suuzon, kemudian setelah suuzon kau akan cari-cari kesalahan sampai dapat. Setelah itu kau akan mengajak orang lain untuk sama-sama membencinya. Ghibah, gunjing, fitnah, dusta, ngomongin di belakang, gosip dan sebagainya. Perbuatan seperti ini sangat menjijikkan. Allah perumpamakan sebagai orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Kira-kira kalau kita makan bangkai, kita jijik nggak teman-teman sekalian? Kenapa dianalogikan dengan bangkai? Karena bangkai itu kita mau buat apa-apa pada bangkai, dia nggak tahu apa-apa. Sama kayak kita, kalau kita lagi cari-cari kesalahan, kita ngomong-ngomongin di belakang, orang itu nggak tahu apa-apa. Jadi diumpamakan dengan bangkai, perbuatan yang sangat menjijikkan, memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi hati-hati kalau kita cinta pada diri kita, tema kita ini ya, mencintai diri kita. Jangan kita dengan sengaja berbuat dosa, dan jangan kita meremehkan dosa, karena dosa kecil pun bisa menjadi besar. Dosa itu terbagi jadi dua teman-teman sekalian. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kita lihat, ketika dosa kecil dilakukan terus-menerus, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menjadi besar. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui agar kita tidak menganggap remeh sebuah dosa. Pertama, hati-hati teman-teman sekalian. Tadi kita sudah sampaikan, dosa kecil sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau, yang pertama, dosa kecil itu sudah jadi kebiasaan dan dia lakukan terus-menerus. Dalam sebuah hadits disebutkan, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Makanya untuk orang-orang beriman tadi, dia buat dosa apapun itu, dia akan merasa sangat takut, seperti gunung-gunung yang siap menghancurkan dirinya. Sebaliknya orang-orang yang ahli maksiat, ketika dia buat dosa kecil, ketika dia buat dosa, dia rasa kecil saja, lalat yang menempel dia usir begitu saja. Kedua, dosa kecil ini hati-hati, jangan kita meremehkan dosa. Orang-orang beriman tidak meremehkan dosa. Dosa kecil ini bisa menjadi besar ketika dia menganggap kecil dosa tersebut. Kalau tadi yang pertama adalah dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Kedua, dosa kecil bisa menjadi besar, hati-hati kalau kita menganggap remeh dosa-dosa tersebut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin melihat, ini bunyinya ya, dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan orang yang gemar maksiat, dia akan melihat dosanya seperti lalat yang lewat begitu saja di batang hidungnya. Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Jadi jangan kita merasa, oh ini dosa kecil, nggak apa-apa kita lakukan. Janganlah engkau melihat kecilnya sebuah dosa, tapi engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Siapa yang sedang engkau durhakai? Siapa yang sedang engkau berbuat jahat? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ketiga, dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita memamerkan dosa-dosa itu. Dengan bangga kita pamerkan dosa-dosa itu. Apa kata Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian? Setiap umatku akan diampuni, semua dosa akan diampuni, kecuali orang yang melakukan secara terang-terangan. Di antara bentuk melakukan terang-terangan adalah seorang yang melakukan dosa di malam hari, dia melakukan maksiat di malam hari, namun di pagi harinya Allah sudah tutup. Dia sendiri yang bercerita, wahai sahabatku, aku semalam telah melakukan maksiat ini, aku semalam telah melakukan maksiat itu. Padahal semalaman Allah telah tutupi maksiat yang dia lakukan, namun di pagi hari dia sendiri yang membuka aib-aib yang sudah Allah tutupi.